Anak bangsa dituntut untuk terlibat aktif dalam membangun peradaban melalui pengembangan hasanah keislaman, ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi. Atau dikenal dengan nama Unusia, merupakan sebuah perguruan tinggi di bawah pengurus besar Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tahun 2015. Dengan berbekal visi besar, yakni menjadi perguruan tinggi unggul berbasis keislaman, keilmuan, dan kebangsaan. Unusia memiliki 3 kampus yang berada di kawasan strategis. Kampus A berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat, Kampus B di daerah Kemang, Bogor, dan Kampus C berada di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sampai dengan saat ini, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia terus dikembangkan menuju universitas unggulan, baik di lingkungan perguruan tinggi NU maupun di tingkat nasional. Dengan terus melakukan berbagai terobosan dan juga inovasi, sebagai sebuah universitas, lembaga ini berkomitmen menjadi perguruan tinggi unggul berkarakter Ahlussunnah wal Jamaah. Komitmen Unusia dalam membangun pendidikan juga tercermin lewat tujuannya, yaitu mempersiapkan lulusan yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan agama Islam, dipadu dengan kemampuan akademik yang profesional untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya hasanah kebudayaan nasional. Dengan berpegang teguh pada pendekatan keilmuan yang berdasarkan riset ilmiah, nalar kritis, rasionalitas, yang dipadu dengan inovasi kreatif, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia terdiri dari 4 fakultas, dengan 18 program studi, mulai dari D3, S1, S2, hingga S3. Air yang ku cinta, kan ku jaga selama-lamanya, di persada Nusantara, jiwa raga tumbuh kembang, menjadi pribadi mulia yang tangguh membangun bangsa. Dalam upaya membangun kualitas pendidikan yang unggul, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia mengambil langkah kerjasama dalam peningkatan proses belajar dan pengembangan pendidikan. Walaupun terbilang kampus yang masih belia, namun Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia telah meraih sejumlah prestasi, baik di level nasional maupun global. Di antaranya menjadi delegasi dalam forum PBB, menjadi peserta pertukaran mahasiswa internasional, pernah menjuarai MTQ nasional dan lomba baca kitab tingkat nasional, juga menjadi delegasi pertukaran mahasiswa tingkat Asia. Knowledge, Faith, Wisdom. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia berkomitmen mencetak generasi yang memiliki keimanan, ketakwaan, dan keilmuan yang tinggi yang diilhami oleh tradisi Islam Nusantara. Integrasi ketiganya adalah sebuah keniscayaan untuk melahirkan ilmuwan yang mampu menjawab tantangan zaman. Maju-majulah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, amalkan tridharma, jadilah rahmat untuk semesta.
membahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih jauh lagi mengenai teknik informatika, mungkin Pak Faizan bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih visi misi dari program studi teknik informatika yang ada di kampus Unusiah gitu, Pak. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Jadi visi misi di Prodi TI ini agak sedikit panjang, tapi saya akan jelaskan tentang visi di sini. Untuk Prodi TI itu yaitu menjadi Prodi TI unggul dalam bidang informatika. Terus berlandaskan pada IPTEK dan INTAK. Nah, misinya yakni menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berstandar nasional, terus menyelenggarakan berbagai kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, terus juga mengembangkan penguasaan IPTEK di bidang informatika. Yang terakhir, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memenuhi KKNI. Jadi itu visi misi dari Prodi TI. Nah, jadi visi dan misi ini harus sinkron. Jadi jangan sampai kita katakanlah ada sebuah cita-cita seorang anak gitu, mempunyai cita-cita ingin jadi dokter, tapi kita malah mengkuliahkan anak itu ke jurusan teknik, kan tidak nyambung. Iya, Pak, betul. Nah, yang tadi yang saya sebutkan visi dan misi dari Prodi TI ini ada sinkron ya, nyambung gitu, jadi supaya sesuai perjalanannya, terus tercapai visi-visi yang diharapkan tersebut. Betul. Mungkin itu yang terkait dengan visi misi dari Prodi TI. Oke. Tadi Pak Faizan sempat menyebutkan standar KKNI ya, Pak ya? Ya. Itu apa, Pak? Nah, standar KKNI itu kan mengintegrasikan semua terkait dengan diantaranya Tridharma, dan sebagainya gitu ya. Jadi diharapkan nanti lulusan itu bisa mengkombin dari semuanya itu, terus bisa bermanfaat di masyarakat untuk mendistribusikan keilmuannya. Berarti lebih secara menyeluruh ya, Pak ya, terkait dengan Tridharma perguruan tinggi dan lain sebagainya. Dan tentunya ini berdasarkan basis dari teknik informatika ya, Pak ya. Oke. Kalau untuk program unggulan dari program studi teknik informatika ada nggak, Pak, yang menjadi target dalam beberapa tahun ke depan gitu di program TI Unusiah? Nah, kalau saya sih ini sudah punya rencana gitu ya. Tapi untuk terkait dengan unggulan, pertama kan kebetulan untuk Unusiah ini langsung di bawah naungan PBNU. Iya, Nahdlatul Ulama ya. Setidaknya sudah banyak dikenal gitu, maksudnya relasi pun banyak. Jadi nanti diharapkan lulusan juga punya banyak relasi juga. Jadi untuk kedepannya lulus itu bisa dimanfaatkan gitu. Jadi bisa bekerja di tempat-tempat relasi, gitu. Misalnya kayak di sekolah-sekolah yang di bawah naungan NU dan sebagainya. Nah, yang kedua, dosen-dosennya di sini juga sudah sedang S3 gitu, melanjutkan S3 di Cina gitu. Nah, poin berikutnya juga unggulannya itu bahwa Prodi TI ini sudah terakreditasi baik. Gitu. Terakreditasi baik. Walaupun baru tapi sudah baik gitu. Iya. Manajemennya sudah betul. mulai bagus gitu. Iya, Pak, betul. Bagus, gitu. Kadang kan untuk memperoleh akreditasi yang baik gitu sampai terbaik itu kan perlu butuh waktu lama gitu. Nah, ini kita baru, maksudnya Prodi TI ini baru gitu ya, tapi bisa berarti ini manajemennya bisa dikatakan baik gitu. Iya, betul. Terus juga nanti lulusannya juga kita update kurikulum. Jadi berdasarkan kebutuhan di dunia kerja gitu. Jadi sehingga lulusan itu nanti lulus itu bisa langsung adaptasi cepat gitu, di dunia kerja. Betul. Dan diantaranya seperti itu terkait dengan coding unggulan. Oke. Tapi kalau menurut pandangan Bapak gitu terkait, tadi kan Bapak juga sempat menyinggung soal bahwa
mau tidak mau gitu, kampus kita ini dalam hal ini lebih dikhususkan program studi teknik informatika kan di bawah naungan Nahdlatul Ulama gitu Pak ya. Kira-kira pandangan Bapak terkait dengan dunia teknik keinformatikaan di ruang lingkup Nahdlatul Ulama itu sudah sejauh mana sih Pak gitu? Sejauh yang Bapak pandang gitu. Nah jadi kan mungkin kalau di luaran ya masyarakat masih banyak mengenalnya lebih ke prodi-prodi yang berbasiskan agama. Iya betul, Jadi, PAI misalnya kan. Tapi TI belum kelihatan gitu ya. Tapi dengan adanya universitas ini, nah terus ada prodi TI-nya, nah ini juga akan semakin kelihatan gitu. Iya. Jadi dan dengan perkembangan yang terus menerus gitu ya. Nah, ini diharapkan juga prodi TI ini bisa sama dengan istilahnya PAI gitu juga gitu. Selain santri NU itu dan belajar agama, mengerti agama juga ipteknya pun bagus gitu Pak ya. Karena peluang di luar sana juga untuk prodi TI ini sangat menjanjikan. Iya, sangat menjanjikan betul banyak Pak. kebutuhannya dan sebagainya. Jadi membuka cakrawala baru gitu ya Pak ya di dunia Nahdlatul Ulama. Jadi tidak hanya memikirkan masalah agama, tidak hanya memikirkan tentang masalah ya berbau agama lah gitu Pak ya. Tapi ada sisi lain yang sebenarnya ada yang ingin kita tawarkan dengan masyarakat, yakni teknik informatika gitu Pak ya. Tapi gini Pak, saya itu sering dengar gitu Pak, apalagi mahasiswa-mahasiswa dari Unusia itu masih ada di luar teknik informatika ya Pak ya, masih ada yang bingung membedakan antara anak teknik informatika, teknik komputer sama sistem informasi. Itu apa bedanya Pak? Oke, jadi sebenarnya kalau teknik informatika ini lebih banyak kepada nanti lulusannya ini bisa untuk mengaplikasikan terkait dengan programming dan network gitu. Nah, sedangkan sistem informasi ini nanti lebih kepada analisis sistem gitu. Analisis sistem. Gitu, di luarannya. Terus juga nanti bidang-bidangnya juga sebenarnya hampir-hampir mirip gitu ya. Tapi ada yang menciri khasnya itu yaitu kalau sistem informasi lebih ke sistem analis nanti. Nah, kalau yang untuk teknik informatika, ke network, ke programming. Nah, kita juga punya emang lebih ke fokuskan nanti ada biasanya di semester 6 dan seterusnya itu ada mata kuliah pilihan di mana kita fokuskan nanti ke yang programming, networking sesuai dengan passion dari mahasiswa sukanya di apa gitu ya. Iya betul. Terus juga tetap kita juga akan update gitu, ngikutin perkembangan teknologi kebutuhan teknologi yang ada di luar ya, di perusahaan dan sebagainya. Betul. Oke. Selanjutnya kira-kira apa saja sih Pak pelajaran yang akan kita dapatkan kalau kita belajar di program studi teknik informatika secara globalnya gitu Pak? Apa saja yang akan kita dapatkan? Nah, untuk bidang-bidang informatika yang di teknik informatika yang akan dipelajari ya diantaranya tadi algoritma pemrograman untuk software engineering-nya, terus ada ke networking-nya, ya. Nanti dari networking akan ini lagi akan memperdalam lagi nanti ke IT security-nya, terus juga sampai sekarang yang tren terbaru ada cloud computing gitu. Jadi infrastruktur itu juga bagian dari network gitu, pengembangannya. Terus yang sekarang juga lebih kepada IoT gitu ya, terus artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah itu tren-tren bidang dari informatika terbaru gitu. Jadi nanti diharapkan bisa sinkron antara yang diajarkan dengan kebutuhan yang di luar gitu. Oke, baik. Nah, kita juga akan terus update terkait dengan perkembangan teknologi. Betul. Saya sebenarnya kalau mendengar mata pelajaran yang Bapak sebutkan tadi sebenarnya keren ya gitu ya. Teman-teman mungkin juga mendengarnya kayaknya keren gitu kalau belajar di teknik informatika. Tapi di sisi lain itu kayaknya bakal susah gitu Pak. Itu apa istilahnya banyak banget gitu Pak ya. Jadi teman-teman itu nanti bakal banyak yang dibenturkan dengan pertanyaan seperti ini Pak. Berarti kalau belajar di teknik informatika kita akan banyak menghafal
rumus-rumus dan lain sebagainya, dan itu tuh bikin pusing gitu Pak. Kita dengar mata pelajarannya aja itu udah pusing gitu Pak. Kira-kira Bapak ada nggak tips atau apalah gitu yang membuat teman-teman yang ada yang peminatan di teknik informatika itu berpikir secara terbuka bahwa teknik informatika itu sebenarnya tidak susah gitu, tapi justru lebih asik gitu loh Pak. Jadi apa untuk yang teknik informatika seperti sebelumnya tadi disebutkan bahwa ada mata kuliah yang emang apa lebih ke yang logika. Sangat rumus-rumus Pak. Mungkin rumus-rumus yang pahami logikanya biar nanti pas saat pengkodingan gitu membuat sebuah program, maka kita kan harus tahu bisa menyelesaikan masalah dari data yang akan diolah gitu. Nah itu emang perlu apa istilahnya logika yang bagus lah, makanya Betul. di di jurusan informatika ini kadang pas penyaringan itu suka harus misalnya dari IPA dan sebagainya. Betul Tapi, Pak. sekarang kalau itu tidak menjadi masalah gitu ya. Jadi nanti kalau memang ada kemauan gitu ya, itu kesananya juga pasti akan mudah gitu. Nah keduanya itu programming gitu ya, networking. Nah ini akan lebih mudah sebenarnya gitu ya, tidak ada terkait dengan hitungan gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada sedikit kekurangan tentang pemahaman, bisa passionnya ke networking dan sebagainya. Oke, baik. Oke. Baik Pak, tadi kan Bapak sudah menawarkan programming untuk teman-teman sekalian yang calon mahasiswa baru ataupun anak teknik informatika sendiri gitu, supaya mereka bisa menyelesaikan program studi mereka sampai ke tingkat akhir gitu, tingkat skripsi gitu ya Pak ya. Tapi kira-kira ada nggak sih Pak model pembelajaran yang kira-kira itu lebih bagus dan lebih mudah dan lebih menyenangkan gitu dalam program studi teknik informatika itu, khususnya yang ada di kampus Unusia gitu loh Pak? Iya. Pertama terkait dengan untuk supaya bisa menyelesaikan, ya kita sebelumnya mengasih motivasi gitu ya. Seberapa penting ini mata kuliah ini gitu. Nanti akan implementasikan di dunia perusahaan gitu. Jadi ini akan membawa motivasi tersendiri kepada mahasiswa. Nah, yang terkait dengan model-model pembelajaran, kita sekarang di pandemi ini banyak fokus ke model yang pembelajaran berbasis teknologi. Ya. Nah, ini contohnya ada blended learning ya. Terus ada learning management system. Nah, ini banyak kampus-kampus dan kita pun sudah menggunakan learning management system itu sendiri gitu ya. Nah, itu kita udah menerapkan di kampus di sistem kita, di mana nanti perkuliahan sampai pada penilaian gitu, mau cetak KS dan sebagainya sudah ada di sistem tersebut. Gitu. Oke, Pak, baik. Oke, kita lanjutkan ya Pak untuk pertanyaannya terkait dengan teknik informatika. Akan tetapi saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang ada di rumah dan sekarang ini sedang live di akun YouTube Unusia TV. Untuk Anda jangan lupa di subscribe akun channel YouTube Unusia, kemudian di like, share dan subscribe akun Unusia TV tentunya, agar kita lebih terkenal dan lebih maju lagi gitu Pak dalam dunia keinformatikaan dan terkenal di Unusia. Baik Pak, kita lanjut ya pertanyaannya. Selanjutnya ada nggak sih Pak kegiatan mahasiswa khususnya teknik informatika yang dia itu sifatnya lebih ke penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat di luar gitu Pak? Oke. Untuk terkait dengan pengabdian masyarakat, mahasiswa kita sudah ada di dalam kurikulum itu ada KKN gitu. KKN. Karena mahasiswa bisa langsung terjun langsung ke masyarakat gitu ya. Jadi untuk mengabdi kepada masyarakat, memberikan edukasi dan sebagainya gitu. Nah itu juga ada di di saya gitu lampiran-lampirannya. Betul Jadi betul Pak. ada bukti bahwa memang mahasiswa ada kegiatan pengabdian masyarakat itu juga masuk ke kurikulum di
Contohnya yaitu tadi mata kuliahnya KKN dan sebagainya. Betul, betul, betul. Nah, untuk penelitian sendiri gitu ya, untuk bidang penelitian di teknik informatika ini banyak gitu ya. Di antaranya misalnya ke perancangan sistem gitu ya. Nah, ini terkait dengan software engineering gitu. Terus ke networking, komputer. Nah, ini juga bisa untuk diambil penelitian ke arah sana. Terus yang tren-tren terbaru ini ada penelitian yang diarahkan misalnya ke artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Terus juga ada untuk mengolah data dengan misalnya dengan data mining. Terus untuk kayak misalnya memberikan kecerdasan buatan yang lain seperti misalnya IoT dan sebagainya gitu. Jadi banyak untuk penelitian ke arah teknik informatika gitu sih mungkin. Tapi kegiatan-kegiatan tersebut kan tentunya harus punya sarana dan prasarana yang bagus gitu Pak ya. Nah, teknik informatika itu sudah ada belum Pak? Untuk menunjang hal tersebut. Untuk fasilitas gitu ya, kita sudah tersedia untuk labnya gitu ya. Nah, ini labnya juga nggak tanggung-tanggung ya. Kita kliennya di fisik kliennya ini udah menggunakan Mac gitu ya. MacBook. Maksudnya saya nggak ngerti Pak. Ini untuk software ini agak mahal juga gitu ya. Nah, kita sudah menyediakan itu gitu ya. Perangkatnya juga sudah bagus. Nah, untuk yang berbasis sistem operasi lain, kita ada servernya juga yang sudah disiapkan, di mana di situ kita instalasi VM virtual machine untuk sistem operasi Linux-nya untuk memberikan wadah yang emang nanti aplikasi-aplikasi yang berjalan di Linux, dan juga ke Windows-nya kita juga sudah sediakan. Dan untuk fasilitas juga bisa dilihat di di website museum, kan di situ ada galeri-galerinya dan sebagainya. Kurang lebih itu sih. Terus untuk fasilitas juga kita mempunyai 3 gedung gitu ya. 3 gedung ya. Jadi ada yang di Matraman, ada yang di Kedoya, ada yang di Parung. Untuk gedungnya sendiri kita juga bisa lihat di YouTube gitu. Iya, betul. Bahwa Indonesia ini gedungnya bisa dilihat sendiri lah, mewah gitu ya. Tapi kalau untuk target dan penempatan pusat dari teknik informatika itu lebih condongnya di kampus mana Pak? Karena kebetulan Indonesia itu lokasi maksudnya terdaftarnya di Jakarta, maka ya pusat masih sementara di Jakarta. Di Jakarta. Nah, terus karena kan Jakarta lahan juga agak sedikit susah gitu, maka kita juga punya penunjang di Parung gitu ya. Jadi menyediakan tempat-tempat yang emang butuh yang luas gitu. Nah, di sana sudah disediakan. Kalau untuk laboratoriumnya yang Bapak sebutkan tadi, itu lokasinya di mana Pak? Nah, untuk yang sementara ini lokasi di Parung gitu. Di Parung ya Pak ya? Walaupun di Matraman juga kita udah sediakan sebagian gitu. Nah, di situ nanti buat ada terkait dengan komputer club gitu ya. Dan praktek-praktek dan yang membutuhkan praktek gitu ya. Nah, itu kita bisa sediakan juga. Oke, baik. Tapi kalau sebenarnya untuk teknik informatika, salah satu yang menjadi peminatan itu ya selain dari tadi ya Pak ya. Mungkin kalau untuk setingkat Nahdlatul Ulama, teknik informatika itu salah satu program studi yang sangat bergengsi lah gitu lah Pak ya. Bisa dikatakan begitu karena dia bersaing dengan dunia global begitu. Nah, kira-kira nih Pak, untuk menarik lebih banyak lagi mahasiswa di program studi teknik informatika, kira-kira ada nggak Pak beasiswa atau fasilitas khusus yang diberikan oleh program studi teknik informatika untuk calon mahasiswa baru nantinya? Oke. Untuk beasiswa secara umum juga ada gitu ya. Nah, itu bisa diakses di websitenya Unusia untuk beasiswa. Biasanya ntar kan ada kriteria, ada yang beasiswa terkait dengan kemampuan di bidang akademik, terus ada yang terkait ketidakmampuan dan sebagainya, itu juga ada gitu ya. Ya, terus juga untuk fasilitas seperti yang disebutkan gitu ya, ini Labcom kita udah bagus, ini bisa buat untuk menarik calon mahasiswa baru. Terus juga kenapa kita harus ke Prodi TI? Nah, ini akan saya kasih pengalaman saya gitu. Iya. Pengalaman Bapak nih. Iya Pak. Jadi
kalau kita mengambil jurusan TI ini nggak perlu khawatir masalah terkait dengan pekerjaan. Jadi kalau yang punya modal bisa membuka usaha, misalnya tentang privat kursus dan membuka jasa servis. Ya. Atau kalau kita mau suka di pendidikan, di situ juga ada peluang kita untuk mengajar komputer di sekolah atau betul. mengajar di kampus dan sebagainya. Terus kalau di perusahaan pun banyak gitu peluangnya ya, baik yang di BUMN, di negeri maupun di swasta. Itu hampir semua karena TI ini akan sudah booming lah, sudah menggunakan semua organisasi menggunakan teknologi informasi. Jadi di situ bisa diambil kesimpulan bahwa perusahaan tersebut atau organisasi tersebut pasti butuh yang namanya teknik informatika atau jurusan-jurusan ilmu komputer dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu positifnya dari pengambilan jurusan TI gitu ya. Dan ada yang lebih menarik lagi kadang kalau di lulusan TI ini kita kadang bekerja ini tidak harus harus standby, maksudnya harus bekerja mengetik terus atau duduk terus di kantor. Ini bisa kalau bosan kita bisa jalan-jalan sebagainya gitu. Karena kalau sistemnya sudah baik gitu di perusahaan, biasanya ini dari pihak atasan juga agak sedikit melonggarkan. Iya, lebih meringankan Pak ya. Jadi dia bisa istirahat di jam berapapun. Beda dengan bagian-bagian lain. Dia keluar istirahatnya mungkin jam 12 sampai jam 1 gitu. Kalau TI kalau selama sistem ini bagus, dia bisa keluar jam berapa aja gitu santai. Terus kadang sebelumnya juga ada di perusahaan ini yang saya masuk juga. Nah, di situ kan biasanya kalau jam kerja itu dalam seminggu itu 40 jam, ya dalam sehari 8 jam. Nah ini di IT nanti kadang bisa aja kita bekerja itu cuma 3 hari atau 4 hari, selebihnya bisa bisa dari kemana? rumah, ya remote dari rumah, gitu, atau WFH. Apalagi di pandemi ini rata-rata orang IT banyaknya kerja di rumah, nggak remote gitu ya. Infrastruktur yang ada di perusahaan tersebut. Dan sebagainya lah. Gitu. Jadi IT itu banyak kalau kita bekerja di IT banyak kelebihannya gitu. Sebagainya. Oke, jadi itu ya yang jadi bocoran dari Pak Faizan gitu, dari untuk prospek pekerjaan dari lulusan program studi teknik informatika ya Pak ya. Jadi kalau seandainya memang sistem yang sudah Anda buat atau yang Anda kerjakan, misalnya Anda bekerja di kantor atau mungkin perusahaan sendiri Pak ya, dengan sistem yang bagus itu menjadi kelonggaran Anda untuk bekerja itu akan lebih banyak gitu Pak ya. Lebih banyak istirahat kalau sistemnya bagus gitu ya. Iya. Itulah tadi teman-teman sekalian obrolan kita dengan Pak Faizan Nabawi selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika. Saya saya cek di sini juga belum ada yang bertanya Pak. Oke, mungkin itu saja ya Pak ya terkait dengan program studi teknik informatika. Selanjutnya saya meminta ke Bapak untuk closing statement Pak terkait dengan teknik informatika dan mengajak kepada seluruh calon mahasiswa baru kenapa harus memilih teknik informatika. Silakan Pak. Oke, paling untuk closingnya, ayo mari bergabung ke IT Indonesia, TI Indonesia gitu. Karena yang tadi yang seperti saya bilang, lulusan TI itu akan banyak dipakai di dunia kerja gitu. Nah, jadi diusahakan bisa masuk join ke TI Indonesia dan juga di bawah naungan PBUMU, di mana nanti banyak relasi juga. Nah, nanti juga biar dipastikan mungkin akan sukses di masa depan gitu. Iya. Mungkin itu saja. Oke. Baik. Terima kasih Pak. Baik teman-teman sekalian yang sudah hadir dalam talk show Kaprodi kita kali ini. Dalam hal ini adalah program studi teknik informatika. Secara umum, program studi teknik informatika akan banyak menuntut Anda untuk berpikir secara sistematis untuk mencapai logika pemrograman yang sesuai.
tidak peduli seberapa sederhana atau seberapa kompleks pemikiran atau logika yang akan Anda susun. Teman-teman sekalian, jangan lupa akses pmb.unusia.ac.id untuk lebih dekat dengan penerimaan mahasiswa baru Unusia Jakarta. Saya Dwi Putri, mohon pamit undur diri. Terima kasih Pak Faizan sekali lagi Pak atas waktunya. Ya, akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.